Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, anak-anak adik istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moga sesarengan kita sambil syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kantor arem-arem. Moga pun kecapi, apa dikecapi ta? Anggerane mengke bar isa metatan plan dan iki. Salawat dan salam dibaca datang junjungan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti generasi terbaik, khairul quruni, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi Rasulullah SAW dan generasi sahabat. Generasi yang penuh ketaatan dan takwa kepada Allah SWT, yang terpancar dari kehidupan mereka teladan-teladan dalam segala sisi kehidupan, teladan dalam berislam yang baik, teladan dalam mengamalkan seluruh nilai-nilai Islam syariat Allah SWT dalam kehidupan. Lajengaken kajian kita sami terakhir sampai dengan sholatnya anak kecil. Tidak wajib sholat untuk anak kecil, tetapi bagi orang tuanya, walinya wajib memerintahkan sholat kepadanya jika usianya sudah 7 tahun, dan wajib memukul anaknya yang meninggalkan sholat jika usianya sudah 10 tahun, dalam rangka membiasakan, menjadikan anak-anak kita menegakkan sholat sejak kecil. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladukum bis sholati idza balaghu sab'ah." Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika sudah sampai 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balaghu 'ashran. Dan pukullah mereka jika sampai pada usia 10 tahun. Tentu jika mereka rasa-rasan endol-endolan, nah si bapak endol-endolan yang nularnya anaknya. Masih ngerasa-rasa ki bapaknya, berarti anaknya ya nurun. Anak itu kan ibarat bayang-bayang bapak. Orang tua itu cagak. Di ayang-ayang gimana cagaknya? Cagaknya lempeng, insyaallah ayang-ayangnya lempeng. Ya iso si ayang-ayang itu lonceng ke Doraemon ke. Yang kok Doraemon. Wa faraqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur kalian. Nek pun 10 tahun SD kelas pinten apa? 4 sekawan iki. SD kelas 4 pun 10 tahun wis aja nggamblok bapak mboke. Tidurnya sudah dipisah. Nek pun 10 tahun wis ora itu turu kok ndesel ngene pake mboke ganggu situasi wis ora apik. Sebab dia pun mudeng. 10 tahun itu pun mudeng. Apalagi anak sekarang 10 tahun itu pun mudeng banget. Iya. Ditimbang ganggu stabilitas nasional, malah Islam menganjurkan umur 10 tahun itu dipisah, sambil biar mengajarkan anak tentang aurat keluarga. Nah, per 10 tahun itu tidak boleh brudas-brudus masuk ke kamar orang tuanya. Bahkan kalau masuk kamar orang tuanya ketika dia sudah umur 10 tahun,
harus minta izin dulu kepada orang tuanya. Ini ditanamkan sejak kecil. Mungkin aku ngaji tafsir surat An-Nur, hukum tentang keluarga. Salah satu adab di sana adalah jika anak sudah umur 10 tahun ke atas, diaturi misah ke kamar, plus jika masuk ke kamar orang tuanya harus minta izin. Minta izin. Ini Islam mengajarkan sejak kecil. Orang yang mengatakan hari ini namanya pendidikan seksualitas dini, sejak kecil diajarkan, termasuk memperkenalkan syariat Allah tentang aurat keluarga, aurat laki perempuan itu sejak 10 tahun pun sudah didunungki. Sudah didunungki. Apalagi biasanya nek gizi baik 10 tahun itu kalau perempuan sudah menstruasi, nek gizi buruk seolah-olah 13 14. Tapi kalau gizi baik itu biasanya anak perempuan 10 tahun 11 tahun sudah menstruasi. Nek gizi buruk ya 14. Nah, karena dia sudah balik, maka harus didunungki hukum-hukum syariat terkait dengan kewajiban-kewajiban kalau sudah balik, termasuk salah satunya adalah pemahaman tentang aurat dalam keluarga. Kalau sudah 10 tahun ke atas, dipisahkan kamarnya. Nek jaman biyen kelakon sentong ae Pak yang kok lah mau jajal pintu buntung biar. Nek ora turu nang ngarep apa TV ku aben, wae mboke kabeh bluntung nang ngarep TV lah. Mau nonton TV sesuai ditonton TV gitu ya. Tapi Islam mengajarkan sejak awal agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi awal pintu masuknya godaan syaitan. Umur 10 tahun baik anak laki maupun perempuan sudah harus dipisah, termasuk mandinya juga sudah dipisah. Ini dawuh dari Rasulullah SAW, umur 7 tahun diaturi orang tua mengajari sholat lon-alon. Asumsinya 7 sampai 10 itu berarti 7, 8, 9, 10. 4 tahun berjalan mendidik sholat, umur 10 tahun itu sudah terbiasa dengan sholat. Kan pun 3 tahun, 7 sampai 10 itu 3 sampai 4 tahun. Nah, 3 sampai 4 tahun itu sudah waktu yang cukup untuk membiasakan kebaikan. Menawi kelutan Bapak Bambang, ngikulan Pak Bambang Kus namanya, dosen Fakultas Teknik Mesir. Pak Bambang itu dan didik anak-anaknya jadi ahli masjid itu enggak ke masjid numpak pit unta. Padahal niki masjid omahe mburi niki lho. Kan Mas Kahar niku kerutan dalan ngoten Pak. Kerutan dalan. Ya persisnya omahe kulone ngajine Mas Kahar dalam masjid tenan lho. Nggih, pokoknya sing kolam dalam itu. Dalamnya gerkono tok. Tapi kalau tidak masjid mesti nitih pit unta. Novel karo Ilham cilik niku digomuter saya hubungi komplek ngidul saya ngoten. Padahal ya gur omahe gur beri masjid ya. Karena memang salah satu cara mengajari anak, mendidik anak itu sambil santai. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW itu diajarkan kepada para sahabat itu mboten nangge nunggu mboten iki. Awake mawon to niki sing ngaji hadis lelenggahan dan taklim. Mayoritas hadis Rasulullah SAW itu diberikan di waktu-waktu santai. Maksudnya lagi dolan, bepergian, Nabi ngendika. Waktu Nabi sedang nopo diamati sahabat diceritake gitu. Sebab itu misalnya ketika Nabi memboncanyakan Ibnu Abbas itu Pak ibu Nabi ning Nabi pun gede, Ibnu Abbas cilik digoncengke numpak unta, pelaku-pelaku numpak unta. Nabi ngendika, ya hulam, wahai anak, itfatilah yatfatka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Terus berlihat ini. Itu hadis-hadis itu diberikan pada waktu santai. Karena memang pemberian nasihat kepada anak itu paling gampang
paling nyaman ketika situasi santai. Ampun ngandani karo mendeleng boten mlebu. Pas piknik goncengan dak teng pundi karo dijak ngapalke. Kalih napa baik situasi-situasi santai, saat-saat santai itulah kita menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, sebagaimana dulu Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan itu juga di saat-saat santai. Jarang Rasulullah lenggah, yo tak lene iki hadis itu. Kita mau kan pada zaman boten kepanggih Rasulullah, nemune namung teks pun ditulisaken lah, dan ditulisan ya oleh nyinau kalih lenggah ngoten niki. Walaupun sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakak, sebagai seorang mas, mbaknya dan seterusnya, yang paling nyaman menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah seperti dulu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Pas dolan bali sapa disampaikan, pas perjalanan disampaikan. Nah, 3 tahun itu waktu yang sudah cukup untuk mentarbiyah, membiasakan. Dan ini pentingnya membiasakan kebaikan sejak kecil. Membiasakan kebaikan sejak kecil, dan 7 tahun mengajak anak-anak itu melakukan sholat. Artinya sejak kecil anak-anak sudah terbiasa dipertemukan dengan orang-orang dewasa, agar dia menjadi pribadi yang memiliki kemandirian, memiliki keberanian, memiliki rasa percaya diri bertemu dengan siapapun, dan segera bisa memiliki kecerdasan berkomunikasi. Anak-anak yang rajin dijak piknik, hadir di pertemuan-pertemuan orang dewasa, biasanya lebih cerdas dibandingkan anak-anak yang rasa melu iki urusane wong tuwa, mak wae nyo jajan wis itu. Islam sejak kecil mengajarkan anak-anak ini untuk bertemu orang-orang dewasa. Sebab kenapa? Kelak dia menjadi pemimpin yang lebih baik daripada kita. Dan mengajaknya bukan kepada tempat yang biasa, mengajaknya ke tempat yang terbaik di muka bumi, untuk aktivitas yang terbaik di muka bumi, yaitu di masjidnya Allah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, bersyukur ini anak-anak cilik kadang ngaji tadi. Kita lihat nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, nah awal kita lihat apa yang akan terjadi, kebaikan berlimpah pada adik-adik anak-anak kita ini. Kita guru pendorong-dorongnya keli kacang menudok. Hari ini keli kacang. Kita gurunya keli kacang hari ini. Tapi 10 tahun yang akan datang, mungkin di antara mereka sudah ada yang hafiz Quran, ada yang ahli hadis bersama. Hari ini ya guru tapi usia-usia mereka ini bahasa kekiniannya namanya golden age, usia-usia emas. Menawi teori pendidikan, usia 2 sampai 10 tahun itu usia mangkok terbuka. Ada yang matang sampai 15 tahun. Lah 15 tahun ke atas itu usia mangkok tertutup. Maksudnya usia 2 sampai 15 tahun mangkok terbuka itu usia di mana otak manusia itu siap menerima apa saja. Nanti kalau sudah 15 tahun sudah terbentuk mindset dalam pikirannya, sudah memiliki pola pikir tertentu, mati di atas 15 tahun itu informasi sudah akan disaring dengan pola pikir yang sudah terbentuk. Nah, usia 2 sampai 15 tahun rata-rata belum bisa memisahkan dengan jelas mana kebaikan, mana keburukan. Tapi kalau sudah 15 tahun ke atas, itu cara berpikir seseorang sudah terbentuk. Maka semua informasi, semua tontonan, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu pun diolah dengan frame, dengan pola pikir yang sudah terbentuk selama 2 sampai 15 tahun itu. Maka ketika 7 sampai 10 tahun dibiasakan ke masjid, akan terbentuk pola pikir di mana setiap anak kita itu
bentuk pola pikir yang Qur'ani, yang Islami. Maka nanti di usia 15 tahun ke atas, apapun yang dia pelajari, apa yang dia dapatkan akan disaring dengan agama yang sudah ada dalam pikirannya. Itu salah satu hikmah Rasulullah mengajarkan pada kita, didik anakmu sholat mulai dari 7 tahun. Kalau 10 tahun belum terbiasa dengan kebaikan, maka boleh pukul. Pentingnya membiasakan kebaikan. And then buku judulnya The 7 Habits, 7 kebiasaan manusia sukses. Penulisnya Mas Anto nulis ya? Penulisnya The 7 Habits itu Stephen Covey. Bapak dan anak nulis yang sama. Bapak nulis untuk orang tua dan orang dewasa, anaknya nulis untuk remaja. Di pengantar buku itu ada satu ungkapan yang sangat bagus. Judulnya, siapakah aku? Aku apa kayak? Keliling-keliling itu banget. Aku bukanlah mesin, tapi aku bisa bekerja lebih teliti daripada mesin. Akulah yang membuat orang-orang besar meniti kebesarannya, tapi aku pula lah yang menyebabkan orang-orang hina meniti kerendahannya. Tegaslah kepadaku, maka aku akan membawamu ke puncak ketinggian. Lenalah kepadaku, maka aku akan membawamu kepada kehancuran. Awalnya engkau yang membentuk aku, tetapi pada akhirnya engkaulah yang aku bentuk dalam hidupmu. Kemudian di paling bawah dia ada kalimat, siapakah aku? Aku adalah kebiasaan. Aku adalah kebiasaan. Wonten piye ngeten? Kenapa kita memberi julukan si A itu orang jujur? Seseorang mendapat predikat orang jujur bukan karena dia melakukan kejujuran sekali, tetapi berulang dia selalu jujur, maka orang memberi gelar padanya wong kae wong jujur. Orang soleh bukan karena sekali melakukan kesolehan, tetapi karena dia istiqomah melakukan kesolehan terus menerus, membiasakan kebaikan-kebaikan, membiasakan amal soleh, maka kemudian kita menyebutnya sebagai orang soleh. Orang disebut orang baik karena kita melihat pada dirinya dalam rentang waktu yang lama dia senantiasa dalam kebaikan-kebaikan, membiasakan dirinya dalam kebaikan, maka kemudian dia menjadi orang baik. Kita akan menjadi kebiasaan kita. Bahkan rezeki kita, takdir kita ditentukan oleh kebiasaan kita. Maka Nabi mengatakan orang itu akan meninggal seperti apa kebiasaannya. Orang yang biasa beramal soleh, istiqomah beramal soleh, maka akan dimudahkan untuk meninggal dalam keadaan beramal soleh. Orang yang senantiasa membiasakan keburukan, maka dimudahkan langkahnya untuk meninggal dalam keadaan melakukan keburukan. Maka berhati-hatilah dengan kebiasaan, dan Islam mengajarkan pada kita untuk membentuk kebiasaan anak-anak kita sejak kecil. 7 tahun sudah dibiasakan menjadi pribadi yang penuh kebaikan. Orang tidak akan pernah berubah nasib hidupnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selama orang itu perilakunya masih sama, kebiasaannya masih sama, apapun usahanya, dia juga akhirnya tetap sama dengan kebiasaannya. Orang yang biasa jujur, biasa kerja ulet, biasa nopo-nopo niku yang baik-baik, nah dia tahu tekek modal 5.000, setahun kemudian sudah 5 miliar. Tapi orang yang tidak disiplin, tidak jujur, tidak bekerja keras, tidak optimis, tidak yakin kepada Allah, buat 5 miliar hari ini, bulan depan sudah rugi 5 miliar dia. Kenapa? Kebiasaan karakter dirinya itu yang tidak tahu.
Nah, Islam mengajarkan kita bentuklah anakmu karakternya sejak dini, karena karakter itu menentukan takdirnya seseorang. Ini pentingnya adik-adik ini dilatih sejak 7 tahun agar dia menjadi pribadi yang ulet. Betapa tidak ulet, subuh ini gugah cacilik paling angel. Wong nek nang masjid ngen kula jam 3 di Muhammad dulu tuh sujudnya cacilik-cilik itu paling khusyuk. Sujudnya suwe-suwe biyangat. Mati wis do zikir kabeh jek sujud kabeh cilik-cilik niku. Sujudnya ora trimo ngene. Sak awak didlosorke kabeh. Terus mengkurep. Loh, tapi gugah cilik terus dia mau ke masjid itu luar biasa. Kita sedang mengajarkan pada mereka memiliki jiwa pejuang, jiwa pantang menyerah, jiwa mengalahkan kemalasan. Dan itu semua diperlukan orang untuk tegak dalam hidup. Bukan uang yang dibutuhkan anak-anak kita untuk membangun masa depan, tapi kepribadian yang kokoh yang dibutuhkan anak-anak kita menjadi orang besar di masa depan. Mbok sak dipersangoni sawah 5 hektar, kalau jiwanya kerdil 5 hektar hilang. Walaupun tidak disangoni rupiah, tapi disangoni jiwa yang kokoh, esok kita akan melihat anak-anak kita di masa dewasanya menjadi pribadi-pribadi yang gemilang, dibentuk oleh kepribadian. Ngapunten, penelitian internasional muslim non muslim sami, orang-orang yang sukses dunianya, ini non muslim kan buatan di akhirat ya. Orang-orang yang sukses dunianya rata-rata orang yang memulai harinya lebih pagi daripada orang lain. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memulai hari lebih pagi dengan tahajud, minimal sholat subuh berjamaah di masjid. Anak-anak yang rajin ke masjid, insya Allah 20 tahun yang akan datang dia akan menjadi lentera kehidupan umat ini, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menjadi tokoh-tokoh yang menjadi panutan umat. Insya Allah, ya tadi. Betul? Insya Allah iya. Tidak menjadi pribadi yang gampang menyerah, tidak menjadi pribadi yang loyo. Karena terjajal ini kerja sholat subuh meniki. Rukuke kaget, sujudnya kaget, sholatnya karo turun, tapi tidak apa-apa. Awalnya sambil begitu, lama-lama dipernahke. Mulai dari itu kita bisa mengajarkan adab-adab dalam kehidupan. Masya Allah. Ini pentingnya. Ini sholatnya anak kecil, tekan ngendi-ngendi, tekan kepribadian. Karena memang sholat itu membentuk kepribadian. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Aras-arasan itu kemungkaran, dablek itu kemungkaran, males itu kemungkaran, tidak rajin itu kemungkaran, turun ngontak ngantuk wi kemungkaran. Pengajian ngantuk mau sapa ngene. Leda-leda cekak-ceket itu kemungkaran. Apa yang menyebabkan orang terperosok dalam keburukannya haram, yang menyebabkan kesana juga haram. Sebaliknya, apa yang membuat orang itu bisa melaksanakan kewajiban, maka hukumnya juga wajib. Dan orang wong Jawa duwe tembung ngilmu niku kelakone kanthi laku. Nek ilmu kelakone kanthi maca, ning nek ngilmu kelakone kanthi laku. Hikmah itu hanya diperoleh dengan perjuangan. Nek maca kitab niku kabeh iso. Ning ngamalke isi kitab itu butuh perjuangan. Wong apal, rajin, pangkal pandai. Nek ora pandai-pandai sebab ora rajin-rajin. Hemat pangkal kaya, ora sugih-sugih sebab ora hemat-hemat. Berat-berat. Maka kan ngoten. Wis ngerti merokok membunuh niu datut wae. Wong ya teko nggih sampeyan mati. Wis tulisannya cetok gambarnya tengkorak barang kaya dapat di. Lah kono soalnya tukang duduk kuburan lha dapat wedi. Nek gambar saya ngeten. Terus bahas terangke kan. Rokok niku umumnya haram napa
halal to Mbah ngobrol kali Mbah Yayi ngono. Lah nek aku yo haram. Loh, lah jenengan ngerokok gandeng haram kuwi kudu dimusnahke. Lah carane musnahke rokok ki ya diudut dadi entek. Nang-nang wae. Nggak jadi barang haram kudu dimusnahke to, Pak nggih gitu. Oleh musnahke rokok ki ya diudut. Nang-nang bener. Nah, laku itu yang penting. Nah, mendidik anak salat sejak 7 tahun sampai 10 tahun itu bagian dari laku. Nek laku dadi lakon. Lakon jare menang keri nek mati dhisik. Tapi begitulah hidup. Siapa yang sejak kecil terbina dalam kebaikan, kerja keras membentuk karakter yang baik, maka di masa dewasanya dia akan memanen kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Orang-orang sukses selalu berdampingan dengan orang yang karakternya baik. Mboten wonten sing orang karakter baik kok ora mujuri mboten ada. Mereka yang sukses itu baik dunianya maupun akhiratnya itu karena memiliki karakter yang baik. Kok bisnisnya lancar, dia tepat janji. Napa-napa tepat janji. Nek ngomong niki asin boten ya ora asin tenan. Bayar utang tanggal semene, bayar semene tenan. Engko sore morok-morok tenan. Dan orang senantiasa suka dengan orang yang tepat janji. Sak menten niki saya yakin boten wonten tiang ingkang remen dumateng tiang ingkang boten tepat janji. Semua kita suka dengan orang yang tepat janji. Gitu Pak. Apa ada di antara kita yang suka dengan orang sing gawe negara? Tidak ada. Tidak ada. Kalau sejak kecil mau dibiasakan sholat tepat waktu, dia akan biasa disiplin, biasa tepat janji kepada Allah SWT, tepat janji kepada manusia. Dan karakter baik itu magnet. Maka dalam teori magnet rezeki itu, magnet rezeki. Jadi rezeki magnet itu kan wedi pasir-pasir sing ada di sini kok moro dhewe ten mriki. Set. Dan konsep magnet rezeki yang sesungguhnya itu adalah kemuliaan diri karena kepribadian yang baik, imannya baik, karakternya baik. Wong ngeten, wong ki nek apik lho, ngerti wong apik ngoten. Kok bapak-bapak ngertos wong lanang apik. Wong apike kaya ngono saleh, sregep, nang dalem duwe anak wedok, wis kene kepikiran. Tak dadekke mantuku. Loh, enggak kok itu betul. Atau sebaliknya ngerti cah wedok apik saleh ngajeni bla 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 jenengan ten dalem duwe anak lanang mesti kepikiran anak kula nek kok tak entuk iki. Itu udah magnet tersendiri. Sama seperti ketika suatu malam Umar bin Khattab keliling delok rakyatnya sampai tiba di satu tempat ada seorang janda bersama anak perempuannya yang pekerjaannya jual beli susu murni. Lalu mboke ngomong karo si anak itu, "Nduk, campuran santen gen dadi okeh." Anak wedok jawab, "Bu, teng khalifah ngaten iki mboten entuk." Umar ora ngerti. Umar tidak tahu tapi Tuhannya Umar tahu. Umar mencoba krungu obrolan itu. Langsung Umar pulang marane anak lanang, "Le, kowe gelem rabi ora?" Lho. Pripun? Gelem rabi ora? Ayo sesuk moro besok dilamarkan anaknya Umar dengan perempuan ini. Itu magnet rezeki. Siapa sangka si anak ini akan dilamar Umar bin Khattab khalifahnya. Ditoke anaknya Umar. Itu magnet rezeki. Karakter yang baik, kepribadian yang baik itu magnet rezeki. Ampun khawatir tentang rezeki nih anak-anak kita sami selama kita letakkan di dalam dirinya keimanan, karakter yang baik, dia akan menjadi magnet rezeki dalam kehidupan. Nonton Bapak Ibu, ya sholatnya ramu-ramu itu kan sadis. Oh, ora apa, sing penting saged dipuntampi. Mungkin anak-anak kita sami, keluarga kita sami kinajar akhlak yang baik. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain
kecuali untuk menyempurnakan akhlak, membangun karakter yang baik, khuluquhul Quran, yaitu akhlak Al-Qur'anul Karim. Kata yang kula aturaken saben menika mugi bermanfaat, kurangipun nyuwun ngapunten bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lagi ketika dengan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bisa menambah ilmu agama bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.